Terima kasih Anda masih bersama Jurnal 9 Petang. Pemirsa, kasus jual beli tanah di Nganjuk, Jawa Timur yang menyeret oknum pengacara mendapat tanggapan dari Peradisai Kediri Raya. Menurutnya kasus jual beli tanah yang menyeret anggotanya prematur. Dewan Penasihat DPC Peradi Anianto menyebut pelaporan kasus jual beli tanah terhadap salah satu anggota Peradisai berinisial D ke Polres Nganjuk prematur. Anianto menjelaskan pihaknya telah diminta keterangan lanjutan oleh penyidik Polres Nganjuk yang sebelumnya juga sudah memintai keterangan kepada kliennya pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Menurutnya kasus jual beli tanah yang menyeret D masih sangat prematur untuk dilaporkan ke polisi. Untuk itu pihaknya meminta agar dilakukan konfrontasi. Sekadar diketahui, konfrontasi merupakan teknik pemeriksaan yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, termasuk para saksi. Mereka nantinya bisa saling memberikan keterangan ke penyidik sehingga bisa menguji kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Adalah lanjutan dimintai klarifikasi keterangan dari hari yang kemarin ya. Jadi intinya setelah memberikan keterangan tadi dapat gambaran-gambaran yang sangat lebih mengarah kepada hal yang baik bagi Pak Didi. Artinya setelah kita buka semua bukti-bukti yang ada dalam hal ini, menurut kesimpulan sementara dari tim penasihat hukum ini, ada gambaran bahwa ini pelaksanaan ini adalah pelaksanaan pekerjaan yang memang belum selesai benar. Dalam kesempatan itu, Anianto juga meluruskan informasi yang menyebar di sejumlah platform yang menerangkan bahwa kasus yang menyeret D telah masuk tahap penyidikan. Anianto menegaskan bahwa informasi tersebut salah sebab kasus yang ditangani Reskrim Polres Nganjuk ini masih dalam tahap penyelidikan. Sementara Ketua DPC Peradisai Kediri Raya Budi Harjo Setiawan menambahkan, dalam perkara ini D yang juga berprofesi sebagai advokat sebenarnya telah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Oleh karenanya pihaknya memutuskan untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum terhadap D. Intinya langkah yang kami tempuh ini adalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anggota kita yang sedang menjalankan profesi. Tapi untuk dicatat, sepanjang anggota tersebut menjalankan profesi dengan etiket baik, bukan ngawur, bukan asal-asalan atau mengarah ke suatu perbuatan yang melawan hukum. Nah, dengan adanya pemberitaan media yang awal-awal seolah menjas bahwa perilaku anggota kita ini sudah melakukan suatu perbuatan pidana, itu akan kita klarifikasi. Apakah itu termasuk hoaks? Apakah itu termasuk pencemaran nama baik yang melanggar pula Undang-Undang ITE? Atau kita mengajukan surat ke Dewan Pers? Itu produk jurnalistik atau bukan. Tapi tentunya kita tetap bijak dalam mengambil langkah. Tidak, kita pelajari dulu seperti. Sebagai informasi, kasus jual beli tanah ini mencuat setelah dilaporkan ke Polres Nganjuk oleh Sulandari, 39 tahun, warga desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur belum lama ini. Dia dilaporkan atas kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam proses pembelian sebidang tanah di Desa Banaran Wetan dengan nilai transaksi 106 juta. Setelah sepakat, pembayaran dilakukan dengan 4 tahap, dimulai sejak September 2021 dan berakhir pada Februari 2022. Setelah lunas, Wulandari mengaku belum bisa menggarap sebidang tanah tersebut, oleh karenanya ia memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Bagus Jatikusumo melaporkan.